Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lina harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dan selalu bahagia meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian lihat di buku paket halaman 100, 106 sampai dengan 111. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3 muatan. Untuk muatan yang pertama yaitu muatan SPDP. Nanti kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar muatan matematika tentang menjumlahkan bilangan cacah dengan cara susun pendek. Sedangkan yang ketiga, kita akan belajar muatan PPKN, yaitu pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang muatan SPDP terlebih dahulu. Di sini, kalian akan belajar tentang apa itu gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu artinya gambar berdasarkan angan-angan atau khayalan kalian. Jadi, nanti gambar imajinatif itu bisa disebut juga sebagai gambar khayalan. Nah, gambar imajinatif itu nanti termasuk dalam karya imajinatif 2 dimensi. Lina ulangi sekali lagi, gambar imajinatif itu artinya gambar khayalan. Khayalan itu artinya berdasarkan angan-angan kalian. Misal, contohnya seperti ini. Lina meminta kalian untuk menggambarkan tentang Gunung Merapi. Nah, setiap anak pasti mempunyai khayalannya sendiri-sendiri tentang bagaimana Gunung Merapi tersebut. Nah, gambar sesuai dengan apa yang ada di angan-angan kalian itu merupakan gambar imajinatif. Nah, gambar itu termasuk dalam karya imajinatif 2 dimensi. Untuk lebih jelasnya, gambar imajinatif itu ketika kita membuat gambar imajinatif ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Alat dan bahannya ketika kalian mau menggambar yaitu yang pertama, kalian harus menyiapkan kertas gambarnya dulu. Kemudian siapkan pensilnya, dan yang ketiga disiapkan penghapusnya, dan yang keempat tentunya kalian jangan lupa untuk menyiapkan alat warna. Alat warna itu bisa menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ciri-ciri dari karya 2 dimensi tersebut. Nah, karya dua dimensi itu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama biasanya memiliki panjang dan lebar. Kemudian yang kedua hanya bisa dilihat dari satu arah. Yang ketiga tidak memiliki volume atau tidak menempati ruang. Yang keempat, bahan pembuatannya biasanya berupa bidang datar. Ini 4 ini merupakan ciri dari karya 2 dimensi. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini, sebutkan contoh karya 2 dimensi. Jawabannya itu bisa gambar, kemudian lukisan itu juga bisa. Jadi karya 2 dimensi itu ciri-cirinya, Lina ulangi sekali lagi, memiliki panjang dan lebar, hanya bisa dilihat dari satu arah, tidak memiliki volume atau tidak menempati ruang, medium pembuatannya berupa bidang datar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah menggunakan 3 alat warna ini semua ya, ada krayon, pensil warna, dan spidol. Sekarang kita akan membedakan bagaimana perbedaan hasil warnanya. Untuk krayon, warna yang dihasilkan itu cenderung tebal. Kertasnya nanti mudah kotor, sulit dihapus, warna yang dihasilkan bagus, dan teksturnya kasar. Sedangkan untuk pensil warna, warna yang dihasilkan itu halus, tidak mudah kotor,
mudah dihapus, teksturnya kelihatan halus, saat mewarnai bisa terlihat putih-putih karena tidak tebal. Sedangkan untuk spidol, warna yang dihasilkan itu tebal, tidak mudah kotor, warna pada kertas bisa tembus, tekstur halus, terkadang kasar. Nah, untuk memperjelas tentang perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol, silakan anak-anak lihat pada tayangan berikut ini. Di sini Bu Lina sudah memiliki 3 gambar. Ini ada gambar yang mewarnainya, ada yang menggunakan pensil warna, ada yang menggunakan spidol, ada yang menggunakan krayon. Nah, silakan kalian perhatikan gambar nomor 1, 2, dan 3. Untuk gambar nomor 1 ini, mewarnainya menggunakan krayon. Ini teksturnya kelihatan lebih kasar. Sedangkan untuk gambar yang nomor 2 ini menggunakan pensil warna. Teksturnya halus, tetapi di sini masih kelihatan putih-putih. Nah, untuk gambar yang nomor 3 ini mewarnainya menggunakan spidol. Ini terlihat sangat tebal, kemudian teksturnya halus. Ini perbedaan ketika menggunakan 3 alat warna tadi. Jadi untuk yang nomor 1 ini menggunakan krayon, yang nomor 2 ini menggunakan pensil warna, kemudian yang nomor 3 ini menggunakan spidol. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas untuk muatan SPDP? Jadi intinya dalam muatan ini kalian hanya belajar tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif bisa juga disebut gambar khayalan. Kenapa Bu kok gambar imajinatif disebut gambar khayalan? Karena itu berdasarkan angan-angan kalian. Kemudian gambar itu merupakan contoh karya 2 dimensi. Nah, ciri-ciri karya 2 dimensi itu contohnya yang pertama, memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume atau tidak menempati ruangan. Kemudian untuk media pembuatannya biasanya menggunakan bidang datar dan hanya bisa dilihat dari satu arah. Nah, untuk alat mewarnainya itu ada 3, ada menggunakan spidol, kemudian pensil warna, dan krayon. Alat dan bahan yang digunakan ketika kalian mau menggambar itu biasanya yang pertama ada kertas gambar, kemudian disiapkan dulu pensil, penghapus, dan alat warnanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Di sini nanti kalian akan belajar menjumlahkan bilangan cacah dengan cara susun pendek. Setelah pada pembelajaran yang lalu kalian belajar menjumlahkan bilangan cacah dengan cara susun panjang, di mana kalian harus menguraikan berdasarkan nilai tempat bilangan. Di sini kita akan belajar menjumlahkan dengan cara yang susun pendek. Nah, silakan anak-anak perhatikan pada tayangan berikut ini. Di sini Bu Lina sudah mempunyai contoh 125 ditambah 117. Nah, kita susun menjadi seperti ini. Kita jumlahkan nilai tempat ratusan dan nilai disesuaikan dengan nilai tempat ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kita jumlahkan bersama-sama. Anak-anak tentunya masih ingat kalau kalian menghitung atau menjumlahkan harus dimulai dari belakang atau dimulai dari satuannya terlebih dahulu. Mari kita jumlahkan bersama-sama. Untuk satuannya 5 ditambah 7 itu hasilnya 12. Silahkan kalian tulis angka 2. Nah, tuliskan angka 2 di sini. Kemudian kalian masih menyimpan satu puluhan untuk angka di depannya atau bilangan di depannya. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Tadi sudah menyimpan 1, 3 ditambah 1 hasilnya sama dengan 4. Kemudian untuk nilai ratusannya 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan
2. Jadi 125 ditambah 117 hasilnya adalah 242. Ingat, ketika menjumlahkan harus dimulai dari belakang atau dari satuannya terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya di sini Bina sudah mempunyai contoh lagi, contoh yang kedua. 145 ditambah 234. Kalian susun dulu sesuai dengan nilai tempat bilangannya. Nah, kalau kalian sudah susun, kita jumlahkan bersama-sama. 5 ditambah 4 itu hasilnya 9. 4 ditambah 3 itu hasilnya 7. 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Jadi 145 ditambah 234 hasilnya adalah 379. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga, ini dengan cara teknik menyimpan. Bulina mempunyai angka 245 ditambah 235. Kita jumlahkan bersama-sama. 5 ditambah 5 itu kan hasilnya 10. Kita tuliskan satuannya saja, kita tuliskan. 10 itu terdiri dari 1 puluhan ditambah 0 satuan, berarti 0-nya kita tuliskan di sini. 0 satuan. Kemudian angka 1 tadi kita simpan di puluhannya. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Tadi disimpan 1 di sini, berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Jadi 245 ditambah 235 hasilnya sama dengan 480. Untuk selanjutnya, ini Bulina hanya ingin mengulang saja tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Tentunya anak-anak masih ingat ya tentang contoh-contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ya, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila kemarin, Bulina sudah menjelaskan. Contohnya misalkan kegiatan berdoa, kemudian beribadah, ataupun bersyukur. Sedangkan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila itu adalah saling menolong antar sesama. Siapa yang masih ingat bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bulina mempunyai gambar yang sebelah kiri. Ini menunjukkan Anda siswa yang sedang berada di dalam kelas sedang melakukan kegiatan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan berdoa sebelum pelajaran dimulai ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kegiatan berdoa sebelum belajar itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian di sini Bulina mempunyai percakapan. Aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Nah, ini ada Siti dan Lani, di mana Siti itu membawa bekal, sedangkan Lani lupa. Akhirnya Siti berbagi makanan dengan Lani. Nah, berbagi makanan ini contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian di sini juga Udin dan Edo bermain bersama meskipun berbeda agama. Nah, ini juga menunjukkan toleransi. Ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk tugas sharing hari ini, yang pertama untuk muatan SPDP, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Soalnya ada 3, 1, 2, dan 3. Silakan soalnya boleh ditulis. Untuk soalnya bisa minta tolong orang tua kalian untuk menuliskan, tetapi untuk jawabannya ditulis sendiri ya anak-anak.
Nah, kemudian untuk tugas matematikanya, kerjakan soal berikut ini dengan cara susun pendek. Soal ini juga bisa kalian lihat di buku paket halaman 105. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Pesan Bu Lina, tetap semangat, lakukan segala sesuatu dengan bahagia. Jangan lupa patuh terhadap nasihat orang tua dan sering-sering cuci tangan dan tetap tinggal di rumah. Terima kasih.